Kecamatan Sukorambi. Pak Asra, Jos dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.co.id, Sekber Wartawan Indonesia Kabupaten Jember. Kali ini Lukman Republik menghadirkan sebuah informasi ragam tapal kuda Pro 1 RRI Jember di perkebunan Kali Jompo yang dihadiri oleh Camat Sukorambi Asro Joyo Widono Eskep SHMSI, Kepala RRI Jember, dan perwakilan ADM Perkebunan Kali Jompo yang diwakili oleh Kepala Tanaman Bapak Idi Mulyono, Sekcam, Kasih Pemerintahan, Kasih PMKS, Kasih Trantip Kecamatan Sukorambi, beberapa staf Kecamatan Sukorambi, Satpol PP, Babinsa Koramil Sukorambi, Polsek Sukorambi, beberapa jurnalis dari RRI Jember, dan tak lupa pula Kepala Desa Glungko Kecamatan Sukorambi. Ini masuk di wilayah desa Glungko. Kami koordinasikan bagaimana membuat sebuah komunitas, misalkan pedagang kaki lima, kemudian akses jalan dan sebagainya, supaya para wisatawan yang hadir di Kali Jompo ini merasa nyaman. Merasa nyaman. Intinya kembali lagi kepada wisatawan ya, Pak. Betul ya. Kembali lagi. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, wisata Kali Jompo ini sudah ada sejak kapan, Pak? Ya, kalau tidak salah sudah di sejak tahun 2018-an ya, 2018-an mulai bangkit. Artinya kalau sebelum-sebelumnya sudah ada, tetapi pengelolaannya yang secara ini ya, secara baik ini dimulai pasca banjir bandang yang ada di wilayah Kali Jompo. Nah, sekitar tahun 2018 ya, 2017 itu mulai ditata. Kebetulan ya Tuhan itu memang maha kuasa ya, dengan adanya banjir itu reruntuhan batu ini menjadi daya tarik tersendiri kayak di fakta ya. Ada hikmahnya di balik bencana gitu ya, Pak. Baik. Berarti memang ini jadi salah satu daya tarik yang memang luar biasa ya, Pak ya. Betul ya, ini wisata alam. Ya, tapi saya ingin bergeser ke Pak Edi Mulyono nih, selaku pihak dari pengelola kebun ya, Pak ya. Menurut Bapak, Pak, sejauh ini dengan adanya pengelolaan wisata yang ada, kira-kira berdampak seberapa besar sih, Pak, bagi ekonomi yang ada di masyarakat sini, Pak? Apakah ini kan pasti jadi sebuah daya tarik juga ya, daya tarik juga, sehingga masyarakat juga tertarik untuk datang ke sini. Seberapa besar dampaknya untuk masyarakat, Pak? Ya, terima kasih. Ya, untuk dampaknya dari internal kebun sendiri, kita itu untuk kebijakan dalam pengelolaan yang UMKM itu kita bagi. Selama ini pengelolaan kita itu kan memang daerahnya besar di kebun. Kita itu kerjasama dengan pemerintah, jadi ada sharing lah. Kita biar berbagi antara penduduk kebun sama penduduk di sekitar kebun. Nah, dengan adanya itu kita 50-50. Jadi yang jual di sana juga 50-50. Jadi orang kebun 50%, orang penduduk pinggiran juga 50%. Dan sama-sama dapat untung. Nah, untuk di perjalanan dengan adanya ini ternyata menurut dari pihak yang dari luar kebun itu ternyata banyak dampaknya, terutama dari ekonomi, terutama dalam penjualan mereka dalam budidaya, contohnya apokat, ya durian itu. Pengunjung yang datang kebun itu kadang-kadang pas mau datang dia mampir mau beli buahnya juga itu, terus kalau kadang pulangnya buat oleh-oleh. Jadi di pinggiran komplit gitu. Itu selain daya tarik wisata, yang selain daya tarik wisata alamnya, ternyata juga ada jualannya, apokat, durian. Apa aja Pak selain itu, Pak, yang bisa dibawa nih? Sementara itu untuk kita yang dikembangkan di kebun hanya
untuk memaksimalkan apa hasil bumi yang ada di Desa Kelungkung, terutama di desa, karena kebun sendiri itu masih belum punya produk yang bisa dikonsumsi langsung. Sebab untuk kopi kita memang ada di perkebunan, tapi kita sudah ada kontrak. Ada kontraknya. Jadi kita membuatkan kopi-kopi dari masyarakat. Kopinya sementara ini, ya. Berarti sementara ini yang bisa dibawa langsung oleh masyarakat yaitu tadi avokat, durian, hasil pertanian mereka. Kayaknya kita harus bareng ya. Ya, kolaborasi. Ini hanya jadi salah satu daya tarik juga. Ya. Saya juga tertarik. Boleh. Mbak Yola tertarik kemana ya? Memang itu jadi salah satu apa ya? Daya tarik juga. Benar. Ya. Oke, jadi Pak, selain itu Pak, kan ini kan kita juga, saya mau menuju ke Pak Asra lagi. Setelah kita ini kan sudah ingin meningkatkan wisatawan untuk datang ke sini, kita juga ingin bagaimana Kalijogo ini dikenali masyarakat Pak. Tapi ini kan juga wisata alam ya Pak, yang memang kita juga perlu menjaga wisata kelestarian alamnya. Nah, bagaimana sudut pandang Bapak ketika kita ingin meningkatkan wisatawan, tapi kita juga tetap beriringan untuk menjaga kelestarian alamnya nih Pak? Oh ya, jadi di wisata alam Kalijogo ini ada komunitas ya. Oh, ada komunitas. Komunitas namanya FKPO ya. Forum Kapo, Kalijogo. FKPO. Kalijogo. Jadi forum inilah yang memang menjaga kelestarian alam di wilayah Kalijogo ini. Nah, kebetulan pembentukannya itu ada dari masyarakat di luar kebun, juga ada masyarakat di dalam kebun. Mereka tetap menjaga, misalkan ada hal-hal yang dari wisatawan nih, biasanya toret dan sebagainya. Nah, itu diberitahu. Jadi supaya keutuhan dari wisata alam ini tetap terjaga. Karena sayang ya Pak, nanti ketika misalnya nih kita kan berandai nih Pak, misalnya banyak wisatawan yang datang sini, akhirnya kan malah merusak gitu nih ya Pak. Kita kan pengen tetap sama-sama terjaga. Karena wisata di sini ini di samping pagi hari biasanya malam minggu itu ada anak-anak yang camping ground. Oh ya, tadi kita di depan itu ya, bener ya. Betul. Kayaknya boleh deh kita agenda. Saya ikut nggak apa-apa. Oh siap. Berarti memang ada juga camping ground yang digunakan di malam hari. Ya, di malam hari. Nah, ini teman-teman Kapo, kemudian juga pengelola wisata, inilah yang menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian keutuhan dari wisata ini tetap terjaga ke alamnya. Iya. Karena memang itu juga jadi salah satu poin plusnya dari wisata Kalijogo ini ya Pak. Tapi Pak, saya mau tanya mungkin ke Pak Edi. Iya. Pernah nggak ada kasus kayak misalnya mungkin ada wisatawan gitu Pak yang ternyata ngawur gitu Pak, yang tiba-tiba malah dia tuh jatuhnya ke sini itu bukan cuma sekedar berwisata, akhirnya malah meninggalkan bekas-bekas yang itu membuat citranya Kalijogo ini nggak bagus Pak. Contoh buang sampah sembarangan, habis itu coret-coret batu. Ada nggak Pak di sini Pak? Kayaknya ada, tapi kita sendiri dengan adanya relawan FKPO yang tadi, biasanya itu di relawan kebencanaan, mereka itu secara sukarela. Jadi informasi lah itu nanti kita itu diikutkan mengelola di wisata. Dengan adanya lolan itu, jadi mereka itu juga bertanggung jawab secara moral, ya baik kebersihan juga seperti itu. Berarti ketika ada kasus sama gercep ya Pak? Ya, gercep, bisa gercep. Ya. Biar wisata ini harus tetap steril. Bagus itu ya. Karena kan nggak bagus ya ya. Ketika nanti ada orang datang ke sini, ternyata kondisinya udah nggak bagus itu ya. Merusak citra. Ya, betul. Jadi kita tetap, ini juga buat pemirsa nih ya. Jadi ketika bagi pemirsa yang ingin datang ke sini, selain ingin bisa menikmati, kita juga harus sama-sama peduli ya. Ya, betul. Karena Kalijogo ini milik kita bersama. Betul, milik warga Jember, milik Desa Kelungkung ya Pak? Ya. Desa Kelungkung. Ada lagi nih mau dibicarakan? Kita mau, mungkin langsung ini aja Pak, kita langsung ke harapan ya Pak. Ya. Dari perwakilan dan dari pihak pengelola dan dari pemerintah sendiri, apa yang Bapak harapkan dari pengembangan wisata di Kalijogo ini Pak? Sebelum kita begini eksplor lagi ya Pak ya? Ya. Jadi harapan kami ini wisata Kalijogo ini menjadi satu ikonik dari pemerintah Desa Kelungkung, Kecamatan Sukorambi. Karena wisata Kalijogo ini di samping wisata alam juga wisata edukasi budaya. Jadi di Kelungkung ini ada rumah yang kita tempati, rumah peninggalan tahun 84. 84. Ya, kita ada ini. Saya masih di penyerahan Pak. Masih di awal-awal. Itu adalah wisata
edukasi budaya. Ya. Jadi kelestariannya harus tetap dijaga supaya ya kita mengenang masa lalu bahwa negara kita ini luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nenek moyang kita ini luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dulu bisa dari kota masuk ke sini dengan hutan belantara ada bangunan yang se-eksotik ini ya. Ini harus kita pertahankan. Ya, jadi di samping itu kami juga berharap masyarakat khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember atau yang di sekitarnya ini, ayolah kita mencoba untuk menikmati indahnya Kali Jompo. Jadi wisata lokal yang bisa mendatangkan wisata juga. Iya, kebetulan di setiap event tahunan itu ada orang luar di sini. Ya, ini Pak Edi yang selalu mengantarkan wisatawan asli Luar di biasa. sini. Siap. Melihat keasliannya ini soalnya masih asli, tidak ada renovasi sama sekali. Tidak ada renovasi, Pak. Luar biasa. Makanya tadi waktu saya datang ke sini kayak, wow, ini rumah ini luar biasa ya, Pak ya. Emang bener-bener di sini ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Saya mau bergeser ke Pak Edi. Harapan Bapak terkait pengelolaan wisata. Terima kasih. Harapan saya, jadi kita kerjasama, baik pengunjung, gimana cara untuk sama-sama menjaga kelestarian itu. Karena pihak kebun sendiri sebenarnya itu sebagai lembaga atau badan usaha yang mana itu banyak fungsinya, ya, sebagai lembaga profit, sebagai lembaga pendidikan juga, atau edukasi, dan juga lembaga untuk pariwisata. Jadi harapan kami para pengunjung untuk sama-sama menjaga kelestarian kebun. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Dan pemirsa, kita masih akan eksplor lagi hal-hal yang unik yang ada di sini. Dan kita sudah ngobrol banyak ya bersama dengan orang-orang hebat yang ada di bawah ini. Untuk itu tetap stay tune bersama kami di Ragam Taman Kuda. Ragam Taman Kuda Luar biasa. RRI Sekali di udara, tetap di udara. Kecamatan Sukorambi. Wah, ini yang punya kelungkung ini. Monggo. Saya share kok. Waktu saya di Ragam Tapal Kuda ya, pakai kelungkung KW. Ragam Tapal Kuda. Acaranya Ikut nanti ini sama Pak Nasib. oh ya, mungkin. Coba Mahmira ada lah mari kasih. Sudah sampai di lokasi di mana EWS ini berada. Jadi coba lihat di sekitar kita. Ini mesinnya luar biasa besar nih, pemirsa. Jadi memang ini adalah salah satu mesin yang sangat berpengaruh sekali. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Kades dari Desa Klungkung. Selamat datang, Pak Kades. Oke, siap Mas. Pak Kades, kita langsung ngobrol-ngobrol nih Pak seputar mesin ini. Mungkin boleh jelaskan kepada pemirsa, mesin apa sih Pak ini Pak? Ini yang bisa jelaskan Mas. Aduh. Sewu. Tambah. Biar sip. Ya, terima kasih ya. Ini merupakan peninggalan Belanda. Ini kayaknya dulu ini perbaikan. Pertama itu 1884, jadi perbaikannya 1937. Karena 87. 1937. Ya. Nah, setelah itu, mesin ini fungsinya memang secara mekanik itu dalam segi pengolahan. Jadi kalau ada dua pintu satu itu untuk
listrik. Jadi kalau dinaikkan pintunya, airnya untuk listrik, untuk penerangan. Jadi di Kali Jompo sudah tahun itu ada penerangan 37. Nah, untuk kanan kita arahkan jadi ke kanan itu untuk menggerakkan satu, untuk menggiling atau memipihkan lembaran karet seat. Jadi pakai alat ini penggerak. Jadi roda untuk memipihkan pakai ini untuk karet. Untuk kopinya itu untuk menaikkan ke front. Nah, tiba-tibanya sendiri Bapak ini dipakai sampai tahun berapa ini Bapak? Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang masih berfungsi. Oh, masih berfungsi. Luar biasa nih. Sebelum aku lahir udah ada nih. Sudah ada ya. Ada berfungsi. Aduh, ini memang menjadi menarik sekali nih, karena ini tadi kita lihat ya, memang benar-benar Sebelum Indonesia merdeka. Belanda semuanya nih. Ya. Masih Belanda semuanya ya. Oke. Iya. Kayaknya di situ dulu ya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. EWS-nya itu, Pak. Biar Pak tinggi. Ini EWS. Sekarang masih dipakai juga Pak. Dan itu berfungsi buat kehidupan masyarakat di sini. Nah, Tapi satu alat juga yang tadi sempat saya mention juga adalah mesin di belakang saya, EWS. Mesinnya kecil, tapi ini bermanfaat banget buat masyarakat yang ada di luar. Ya Pak? Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, mesin Ya. apa ini? Ya, jadi ini salah satu mesin EWS. EWS bantuan dari pemerintah Jepang kalau tidak salah. Ada di Desa Klungkung ini, tepatnya di Kali Jompo. Jadi mesin ini berfungsi untuk mengendalikan atau menginformasikan bahaya banjir. Nah, kita lihat di sana itu ada angka-angka ya, mulai dari 60, 80 sampai dengan 200. Jadi ketika di angka 80 itu ini akan berbunyi. Di angka 80 debit air ada di angka 80 ini akan berbunyi, sehingga masyarakat sini sudah tahu bahwa harus siap-siap untuk melakukan evakuasi atau pencegahan. Ditakutkan kalau sampai naik sehingga nanti bisa arus ke masyarakat di sana. Masyarakat di Jadi sana. pentingnya EWS itu. Berarti kecil-kecil cabai rawit ya Pak ya? Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Walaupun bedanya kecil tapi ini bermanfaat buat Iya, kesehatan diri iya. ya. Jadi pemerintah Kabupaten Jember menempatkan ini di sini memang ada fungsinya, yaitu untuk pencegahan atau informasi dini terhadap bahaya banjir. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, Pak Kadis mungkin ke Pak Kadis mungkin ada yang ingin disampaikan juga terkait bagaimana sih Pak masyarakat di desa ini mewaspadai juga bencana banjir, atau mungkin ada kasus yang mungkin sejauh apa Pak, setinggi apa sudah debit air yang ada di sini? Ya, alhamdulillah dengan bantuan alat untuk pencegahan dini dalam bencana banjir tahun 2020 itu sampai ada banjir bandang karena di utara itu di ujung ada longsor jadi bendungan, sehingga begitu lepas mengakibatkan banjir yang sampai lebih dari 200 itu angkanya. Jadi alhamdulillah, tapi warga masyarakat tidak ada korban jiwa karena warga sudah diantisipasi dengan bunyi-bunyi ini. Ini Serina Mas. Jadi begitu naik sudah 80 ke atas ini bunyi, jadi masyarakat dengan sendirinya sudah antisipasi untuk pencegahan dan penanggulangan bencana banjir. Berarti pernah ada kasus ya Pak ya? Cuma langsung masyarakat langsung gercep untuk evakuasi ya Pak? Ya alhamdulillah, karena ini selalu dijaga. Iya. Jadi selain menjaga wisata alamnya, menjaga kehidupan masyarakat di sini juga. Harus Mas. Waduh. Siap, terima kasih kesempatannya, kita berjasa lagi Pak ya. Ya. Itu jembatan gantung. Banyak Bu, banyak. Bu, lumayan nih Bu. Oh itu ibu belakang. Oh, dari sana Bu. Nyaman. Agak ke sana. Terus.
Api ini Pak. Buatan di balik layar. Langsung ke retakan enak ya. Coba. Langsung ditutup. Ini wisata Kali Jompo. Ini perkebunan Kali Jompo. Ini indahnya luar biasa di tengah-tengah aktivitas masyarakat yang ada di wilayah kebun Kali Jompo. Nah ini teman-teman, saya bersama Pak Kades, ada Pak Zekam, ada Pak Kasih Trantip. Nah, ada Pak Kasih Trantip Kecamatan Sukorambi ini bersama kru dari RRI Jember. Kebetulan sama Pak Kepalanya langsung hadir di kebun Kali Jompo ini untuk menyaksikan indahnya wisata alam murni Kali Jompo, Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi. Monggo teman-teman di Kabupaten Jember maupun di luar kota Jember untuk hadir di wisata Kali Jompo. Dijamin mantap, kopinya mantap, duriannya mantap, coklatnya juga mantap. Kalau mau mandi juga mantap ya. Pacamannya oke. Mau lompat-lompat juga beres. Oh, ini kekuatannya sampai berapa ribu ton? 200 ton. Aman Pak, aman. Luar biasa ternyata. Ini kemarin yang keterjang banjir Pak. Begitu muncul langsung mati. Jadi ini ya, jatuh nggak bisa dipakai. Benar-benar dimanapun Anda berada, saat ini kami di Desa Klungkung Kali Jompo bersama Camat Sukorambi. Mantap, terima kasih. Nambah apa? Kecamatan Sukorambi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.